Assalamualaikum kakak-kakakku yang tercinta, udah lama nih kita nggak jumpa ya kan. Akhirnya kita jumpa, berhubung gue mencoba. Gue geli yang lihat lo jadi MC. Oke, lanjut. Terus selamat datang di vlog Fandi. Yes, Afandi. Ahmad Afandi. Iya, Ahmad Afandi, saya lupa. Maaf ya, pemain lama kan soalnya. Lama nggak di calling soalnya. Oke, kali ini kedatangan sahabat gue, Poppy Bunga Ripat. Ada Ripat ya. Ada Ripatnya sekarang, karena kan udah berkeluarga, suaminya pengacara ya ibu ya. Masya Allah. Masya Allah ya. Apa kabarnya nih Bu? Baik Pak, Alhamdulillah lahir batin. Oh. Agak bosen aja di rumah terus ya. Tapi kan dengan Kapri mau pindah rumah ntar. Iya, mau pindah rumah juga, ujung-ujungnya di rumah juga. Tapi nggak apa-apa deh, agak jauh-jauh dari lo, gue bahagia lah. Awas lo nyari gue. Terus Pak. Awal lo syuting gimana sih? Ya, itu kan ya dulu katanya lo sempet naik motor casting. Terus siapa ya Allah. Nah itu tuh gue pengen tahu tuh ceritanya gimana sih. Iya. Oke, jadi gue mau cerita sedikit. Dulu itu gue itu casting tahun 2004. Itu gue casting, gue ikut Aneka Yes juga dulu. Terus habis itu ternyata gue baru diterima castingnya itu 2005. Gila lo bayangin, setahun sejelek itu kan muka gue. Sampai gue nggak diterima. Mungkin ya. Jadi ya udah, akhirnya baru diterima 2005 karena memang dulu sebenarnya bokap gue itu alhamdulillah banget dia berkecukupan lah, maksudnya ada lah gitu, kayak fasilitas mobil segala macam lalaliri gitu. Tapi karena bokap gue kayak, lo mau sekolah sambil syuting, yakin kalau emang lo mau kayak gitu lo harus fight sendiri gitu. Oh mampus. Gila nggak lo? Gue langsung umur gue baru berapa bos, gue udah digituin kan. Berarti secara nggak langsung bokap lo, ya udah mendingan lo sekolah aja ya. Iya, kan? Secara nggak langsung tuh dilarang gitu sebenarnya. Tapi karena memang gue orangnya pantang menyerah ya kan, jadi ya udah deh, nggak apa-apa Pi, aku sendiri aja sama mami, maksudnya berdua sama mami gitu, tanpa ada fasilitas yang itu dikasih sama kelas papi. berapa? 2004 itu berarti SMP ya? SMP. Kayak muda amat. SMA kali lu mah. SMP, gue 91. Oh lu masa. Iya, astagfirullahaladzim. Bapak udah deh, kalau tua jangan ngajak-ngajak. Terus lanjut ya, boleh ya? Iya, boleh. Oke, terus habis itu ya udah, gue inget banget zaman dulu itu gue cuma dikasih duit 30.000 buat ongkos sama bokap. Lu bayangin 30.000 cuy. Emang murah sih dulu, kayak naik bajai cuma 5.000 kayak gitu-gitu kan. Berdua. Iya. Tapi kan bajai isinya berdua. Oh iya. Iya, kok jadi panjang. Oke, terus. Oke, abis itu dikasih duit cuma 30.000. Terus akhirnya kayak, aduh kok gila pengeluarannya jadi banyak banget karena buat naik angkutan umum segala macam. Akhirnya inisiatif lah untuk naik motor. Oke. Untuk naik motor itu diboncengin sama kakak deh kalau nggak salah, siapa ya dulu ya, gue lupa sih siapa yang boncengin gue. Terus karena gue udah capek banget syuting, gue ngantuk, terus gue kayak yang pingin oleng gitu, oleng gitu kan. Lo tau lah kalau syuting dulu istilahnya kerja tuh nggak bener banget kan jamnya. Iya, bener. Kadang mulai pagi kelarnya tuh malam banget, bisa jam 1, jam 2 malam kayak gitu. Sedangkan gue masih kondisinya harus tetap sekolah. Ya lo bayangin, gue sehari cuma tidur 3-4 jam gitu loh, untuk bisa ngejar dua-duanya gitu kan. Gila nggak? Oke. Ini perempuan new normal. Terus habis itu udah, akhirnya besoknya untuk supaya menghindari itu, diikatlah perut gue, pinggang gue ke depan, dipakein kain gendongan itu loh yang jarik. Tahu kan jarik? Tau nggak Le, jarik apaan? Tahu nggak? Gue juga nggak tahu bener atau nggak itu ya jarik. Mungkin kayak sarung gitu kali. Itu yang kain gendongan bayi ya? yang batik itu. Terus akhirnya digendongan, diikat lah gitu supaya nggak jatuh. Ya udah akhirnya it works. Ya udah, uang jajan aman kan 30.000. Jadi bener-bener uang jajan 30.000 itu ya selebihnya uang bensin buat motor aja. Berjalan casting, dapat lagi sampai sekarang. Bagi yang tahu tentang jarik tadi yang dibilang Poppy Bunga, lo komen deh. Gue sih kurang ngerti gimana gitu kan jarik, ya. Baik. Jadi sekarang ibu ini udah sukses, ya kan. Amin ya Allah.
Anak udah lengkap. Amin. Cewek cowok. Amin. Yang pertama siapa namanya? Kanza. Yang Umur kedua berapa? Arkan. 6. 6. Yang kedua Arkan. Oh itu mah bapaknya banget dah mukanya dah. Nggak ada yang ngikut emaknya udah. Iya. Tapi muka gue sama nggak sih sama Fatah? Maksudnya stipe gitu nggak sih sebenarnya? Stipe. Stipe kan. Jadi makanya kadang-kadang orang bilang Kanza tuh mukanya kayak Fatah, tapi lu perhatiin lagi deh muka gue sama Fatah tuh mirip-mirip, jadi kayak yang jodoh. ya udahlah Namanya anaknya. jodoh gitu ya. Gue padahal sebenarnya gue nggak terima kalau anak gue dibilang kayak laki gue doang. Terus laki gue kayak yang seneng banget kan, alhamdulillah ya Allah anak gue ikut muka gue. Nggak, tapi Jelek sama banget ya. gue apa gimana, mohon maaf. Enggak. Mungkin lo gennya kurang kuat gitu loh. Itu aja sih. Iya. Nah, sekarang gue mau tahu lo masuk Genta kenapa sih? Secara lo kan pemain drama pop gitu. Oh gila, drama pop. Kita juga pop dangdut. Kenapa? Karena waktu itu tawaran lebih gede. Jujur banget ya, mohon maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu. Kan hidup itu butuh uang, Yes, ya kan? Gitu. Jadinya ya udah demi masa depan yang lebih cerah. Jadi ya udah diterima gitu. Itu Dan kalau ditambah nggak salah lagi kita ceritanya 2000 juga oke. berapa sih? 2010 ya? 2011. 10. 10. Lupa gue. Iya 10 kayaknya. Perlu dikenang nggak sih? Jahat banget gue. 2010 ya? FTV dulu ya kan? Iya, jangan ceritain lah. Males gue. Oh, iya, yang gua- lo jadi itu kan? Nggak perlu kan? Ya udah deh. Yang jadi monyet itu kan? Iya, yang sama. Oh enggak, ya nggak boleh ya. Yang sama sih. Yang lawan main siapa? Siapa namanya? Yang cantik banget sekarang udah punya anak itu siapa namanya? Aduh, lupa ingatan ya. Gue juga Perlu diinget lupa. nggak sih? Terlalu banyak cewek ya? Terlalu banyak cewek ya? Iya, lawan main gue pasti. Iya, lawan main gue pasti. Iya, namanya lawan main gue pasangannya pasti cewek lah, nggak mungkin Oh cowok gitu, iya juga sih. Masalahnya kan ada yang nyangkut, ada yang enggak. Masalahnya nyangkut semua gitu, gimana? Oh enggak, kalau masalah nyangkut apa enggak itu kan tergantung chemistry-nya di dramanya untuk memainkan karakter itu. Gitu ya. Nyangkutnya cuma bukan dalam set doang, di luar Oke, set ini juga. bagian ini di-cut ya. Ini di-cut. Mohon maaf Nyonya. Lu mau bahas Genta sama gue bongkar semua nanti. Jangan, Oh, gue kan nanya kan perjalanan hidup lo di Genta aja. Oh, Awalnya iya, tuh baik. kenapa lo bisa mau masuk? Padahal waktu itu kan lo udah syuting di MD ya kan? Itu dia ya karena itu sebenarnya. Terus yang serunya itu sebenarnya kan gue antara mau nggak mau kan untuk syuting di situ di Genta itu kan. Karena pertimbangan gue adalah di situ gue masih muda lah, lumayan muda lah. Terus gue masih berpikir karir gue masih bisa lebih banyak berkembang gitu. Tapi karena memang kondisinya waktu itu Gimana tuh? gimana ngomongnya ya, money oriented banget lah sebenarnya. Kayak gue apa-apa uang, apa-apa itu kesalahan gue gitu. Apa-apa uang, jadinya gue terima. Akhirnya gue terima dan gue sempet shock waktu pertama kali gue masuk Genta gitu. Bukannya berarti Genta jelek atau segala macam, Genta bagus gitu loh. Gue pun banyak banget ilmu yang bisa gue dapetin dari Genta tuh banyak banget, terutama dari Pak Sutradara Haji Soleh. Yeah. Nah, gue banyak banget ilmu dari situ gitu. Tapi kekurangannya adalah pada saat itu resikonya yang gue terima adalah image gue modern gue hilang gitu, ngerti nggak lo? Enggak gitu kan, gue males kan. Oh iya, terus. Enggak, bukan gitu. Ngerti kan maksud gue? Ngerti. Gue jadi salah tingkah nih. Terus image modern yang gue udah bangun, yang ABG, yang ini gitu, itu agak hilang, Tergeser lah tergantikan ya. dengan yang Hai Kakanda, Hai Kakanda. Apa kabar Kakanda? Kakanda mau minum gitu kan. Jadi kan memang agak sedikit berbeda gitu lah. Jadi bukan berarti buruk ya, tetap bagus. Dia masuk Genta pertama kali. Gitu Jadi sih. pertama kali dia syuting sama gue, secara dia lebih muda ya kan, tiba-tiba yang namanya kita syuting kolosal kan entahlah ya, nggak masalah umur, tiba-tiba Gue nangis. dia nangis cuy gara-gara gue jadi anaknya dia. Terus dia, oh jadi kita sebelum syuting itu pasti ada kayak cerita dulu sama sutradara, pendalaman karakter gitulah.
Jadi pada saat Dan lokasinya kan parah banget Iya, kalau lokasinya Genta. ya nggak sesuai dengan yang drama pop gitu Iya. lah. Ya namanya syuting di hutan ya kan. Jadi pada saat sutradara ngasih tau karakter, oh ya Poppy kayak gini sebagai ini. Nah ini anaknya. Hah? Dia bilang, ini anak gue. Nggak salah apa. Tapi kalau cerita-cerita dongeng-dongeng gitu kan pasti kan bisa semuanya bisa terjadi Bisa, kan, yang itu tua dia. jadi anaknya, yang Kan muda ceritanya jadi lo awet anaknya, muda gitu. Pakai sihir gitu. Bagi tisu dong, tolong. Emang bener-bener kalau syuting Genta itu, wah itu sih gue shocknya setengah mati sih. Apalagi waktu pertama kali kita di syuting di Sodong, lo tahu? Oh, iya. Mungkin kalian belum tahu Sodong itu di mana. Sodong itu Cilengsi, bagian ujung sana Cibubur, ujung lagi naik gunung lagi, turun gunung lagi, lewati lembah, ya kan? Ninja Tori. Oh enggak ya. Itu parah banget jalanannya. Jadi kalian bayangin aja, di saat waktu itu umur masih belasan, kalian masih punya waktu banyak untuk main sama teman-teman, ke mall, nongkrong waktu itu di Kemang, apa sih istilahnya? Apa segala macam. Lo masuk Genta masih belasan? Masih belasan? Iya? Ya iyalah, di gue aja nikah Serius? umur 22. Oh iya. Iya, gue umur 18 apa 17, 18 gue di Berarti Genta. gue masih muda juga. Enggak, lo tua. Kita kan beda 10 tahun lebih. Orang gila. Udah terus sama akhirnya di saat lo harus main sama teman-teman lo dihadapkan dengan satu pekerjaan yang itu bener-bener jauh banget dari perkotaan. Lo nggak tahu itu ada di mana. Itu gue shock. Gue bener-bener nangis, gue yang kayak, men, ini hidup gue hancur. Karena emang parah. Lo nggak bisa ngapa-ngapain, lo nggak bisa ketemu temen lo nggak bisa ke mall, lo nggak bisa jalan-jalan. Ya udah hidup lo di situ aja gitu. Iya loh. sih. Tapi ya mau gimana, itu kan pilihan. Pilihan. Tapi gue bersyukur gue menghadapi itu. Jadi gue jadi bisa lebih tough lah sekarang. Mantap nggak? Mantep banget. Gila. Wanita satu ini yang awalnya dari drama pop mental ya kan ke daerah Sodong, main kolosal. Yang biasanya bajunya gampang gonta-ganti, tiba-tiba harus ganti baju yang berat dengan konde yang sangat menyiksa itu. Insya Allah, Masya Nggak ada AC pula. Sampai tidur-tidur lokasi syuting. Tidur-tidur lokasi syuting. Ya Tapi kalau kita syuting mah modern kali, Di. Oh iya sih. Iya, kita syuting mah modern yang Tapi kan lu kan bukan salah pernah. takdir. Yang Damar Bulan Pernah. Itu Meriko kan. Iya. Nah, enggak dong. Awalnya kan kita Wali Songo dulu, 9 Wali. Oh, sama Kak Hengki ya? Iya. Iya, itu dia. Itu hitam banget, gila. Lo bayangin gue pakai mahkota gede banget, terus kayak yang pakai kemben-kemben ya, kalau nggak salah ya. Itulah. Itu parah banget sih. Dan di Sodong tuh toilet aja guys, toilet tuh nggak ada. Iya. Jadi Anak ya, Jaksel, toilet Oh, aja bayangin. nggak ada. itu lo bayangin lah. Tapi ya alhamdulillah itu proses yang perlu gue syukurin. Mungkin kalau nggak ada itu gue nggak akan bisa kayak sekarang lah. Iya sih, Iya nggak sih? benar. Gitu. Tapi lo bersyukur nggak bisa syuting di Genta? Ya iyalah, bisa punya rumah banyak, Amin. Ya Allah. invest di mana-mana. Amin. Insya Allah. Luar biasa ini. Oke, gitu. gue mau bahas soal bukan salah takdir nih. Bukan salah takdir itu menurut lo gimana sih ceritanya? Itu bagus banget. Itu salah satu cerita yang apa ya? Yang pertama kali gue baca aja tuh gue nangis gitu. Lo inget gak sih pertama